Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nabila Adilia HS dari 12 IPA 1 dan Nurinda Rahmawati dari 12 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi asam karboksila dan ester. Struktur molekul asam karboksila dan ester. Golongan atau variabel rumus molekul asam karboksilat yaitu CnH2NO2, ester yaitu CnH2NO2. Struktur molekul asam karboksila dan ester yaitu seperti di tabel. Gugus fungsi asam karboksila dan ester yaitu seperti di tabel. Contoh dan nama asam karboksilat yaitu asam propanoat, ester yaitu metil propanoat. Pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi -COOH dan rumus umum CnH2NO2. Pengertian ester. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Tata nama. Tata nama asam karboksilat atau asam alkanoat. Penamaan sistem IUPAC menggunakan nama alkana di mana akhiran A pada alkana diganti dengan OAT dan dengan menambahkan kata asam di depannya. Penamaan dimulai dari atom C mengandung gugus depan. Itu seperti contoh, tata nama IUPAC yaitu asam metanoat hanya terdiri dari satu atom C. Tata nama trival yaitu asam formiat. Tata nama ester atau alkil alkanoat. Tata nama ini merupakan susunan asam karboksilat yang mana gugus H digantikan dengan gugus alkil R. Jadi cara memberikan nama yaitu dengan mengganti istilah asam dengan alkil yang bersesuaian. Contoh seperti gambar. Nama asam propanoat. Tata nama IUPAC yaitu metil propanoat. Turunan dari asam propanoat dengan menggantikan gugus H dengan gugus metil CH3. Tata nama trival yaitu etil metil ester. Sifat asam karbosilat atau asam alkanoat dan ester atau alkil alkanoat. Yang pertama, sifat fisik. Wujud asam alkanoat pada temperatur kamar. Asam karbosilat yang bersuhu rendah adalah zat cair yang encer, suhu tengah berupa zat cair yang kental, dan suhu tinggi berupa zat cair yang tidak larut dalam air. Wujud ester atau alkil alkanoat. Ester bersuhu rendah berwujud cair encer, ester bersuhu tengah berwujud cair kental, ester bersuhu tinggi berwujud padat. Titik didih dan titik leleh. Asam alkanoat, titik didih dan titik leleh relatif lebih tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Titik didih dan titik leleh ester. Titik didih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Kelarutan pada asam karbosilat rendah dapat larut dalam air, tetapi asam karbosilat suku yang lebih tinggi sukar larut air. Kelarutan pada ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuku tinggi makin mudah larut. Daya hantar listrik asam karbosilat dapat terionisasi sebagai dalam air, sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah RCOOH, RCOOH+. Daya hantar listrik pada ester merupakan senyawa non-elektrik. Yang kedua, sifat kimia. Ikatan hidrogen pada asam karbosilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berkaitan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Ikatan hidrogen ester tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi ada ikatan van der Waals. Kepolaran asam karbosilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar sehingga asam karbosilat bersifat polar. Kepolaran ester, senyawa bersuku rendah sedikit polar, sedangkan senyawa bersuku tinggi hampir nonpolar. Kereaktifan asam karbosilat. Kereaktifan merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Kereaktifan ester. Ester kurang reaktif. Uji identifikasi asam karbosilat menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat asam. Uji identifikasi ester menggunakan indikator asam basa akan menunjukkan sifat netral.
Reaksi-reaksi asam karboksilat. Yang pertama, reaksi dengan basa atau penyabunan, contohnya sabun. Yang kedua, reaksi dengan PC15, contohnya alkanoil klorida. Yang ketiga, reaksi dengan NH3, contohnya amnida. Yang keempat, reaksi dengan C12, contohnya asam 2 monokloropropanoat. Reaksi-reaksi ester. Yang pertama, proses hidrolisis dalam susunan asam, contohnya ester asam karboksilat alkohol. Yang kedua, proses hidrolisis dalam suasana basa, contohnya ion karboksilat alkohol. Sintesis, pembuatan asam karboksilat, oksidasi alkohol primer. Oksidasi berlanjut alkohol dengan katalis kalium permanganat akan menghasilkan asam karboksilat. Contohnya pada gambar. Pembuatan ester, reaksi esterifikasi, RCOOH plus ROH menjadi RCOOH plus H2O plus H2SO4, asam karboksilat, asam ester. Kegunaannya, asam asetat yang pertama, dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik, dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai reaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makanan. Yang kedua, asam oksalat terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Menghilangkan karat dan bahan baku membuat zat warna. Mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lain. Pada ester, yang pertama, 1 sari buah-buahan. Senyawanya etilformat, N-pentil asetat, isopropil asetat, N-oktil asetat, metal butirat, etil butirat. Aromanya rum, pisang, buah bir, jeruk manis, apel, nanas. Yang kedua, lemak dan minyak, yaitu ester dari gliserol dan asam karboksilat suku tengah atau tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang memiliki karboksilatnya jenuh, sedangkan minyak asam karboksilatnya tak jenuh. Yang ketiga, lilin atau waxes, yaitu ester dari alkohol suhu tinggi dan asam karboksilat suhu tinggi.